Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai algoritma, yang dimana algoritma itu bisa dibuat dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan bahasa alami. Kita sudah coba membuatnya dan kalian juga sudah coba membuatnya. Lalu yang kedua menggunakan flowchart, yang dimana di flowchart ini kalian menggunakan diagram, yang dimana ada bentuk-bentuk diagram dan juga beserta fungsinya untuk membuat flowchart. Lalu yang selanjutnya yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai pembuatan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Nah, di sini pseudocode itu merupakan penyusunan dan penulisan logika dalam bentuk notasi kode yang mirip dengan bahasa pemrograman tertentu, akan tetapi tidak mewakili dari bahasa pemrograman yang digunakan. Di pseudocode ini tidak ada aturan khusus dalam penulisan struktur algoritma seperti flowchart. Penulisan struktur algoritma dengan pseudocode harus memiliki beberapa bagian. Jadi intinya di pseudocode ini bahasanya itu mirip dengan bahasa pemrograman tertentu, akan tetapi dia tidak mewakili bahasa pemrograman tertentu. Lalu untuk pembuatannya di pseudocode ini tidak memiliki aturan khusus seperti penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart. Adapun di sini penulisan algoritmanya itu pada pseudocode ini harus memiliki beberapa bagian. Yang pertama harus berisi header, yaitu berisi judul, informasi judul algoritma, komentar, dan deklarasi. Jadi pertama harus ada header yang menunjukkan sebagai intinya itu menunjukkan judul dari algoritma yang kita buat. Yang kedua ada badan algoritma yang berisi proses logika program. Yang ketiga ada badan akhir program. Selanjutnya ada deklarasi variabel yang menggunakan atau biasa diwakili dengan tanda titik 2 seperti yang berada di dalam tanda kutip. Yang selanjutnya assignment atau pernyataan menggunakan format. Nah, di sini untuk pernyataan di pseudocode ini menggunakan format seperti ini. Lihat, perhatikan yang di dalam tanda kutip yaitu nama underscore variabel kurang dari nilai. Nah, untuk contohnya variabel x kurang dari 10. Jadi variabel x itu adalah angka atau nilai yang kurang dari 10, seperti itu. Selanjutnya untuk membuat komentar dapat diawali dengan karakter kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Lihat, perhatikan tanda kurung buka dan kurung tutupnya seperti yang ditandai dengan tanda kutip seperti itu. Jadi untuk komentar awali dengan tanda kurung buka, tulis komentar, lalu akhiri dengan kurung tutup. Maka itu berlaku sebagai komentar dalam pseudocode. Selanjutnya, beberapa keyword tertentu yang mendekati bahasa pemrograman dapat digunakan untuk memperjelas alur logika seperti berikut. Nah, jadi ada beberapa keyword yang mendekati bahasa pemrograman, yaitu pertama ada keyword read, yaitu untuk menerima masukan atau input. Yang kedua ada write, untuk mencetak nilai ke layar atau output. Yang ketiga ada while, yaitu untuk melakukan pengulangan selama kondisi bernilai benar. Yang selanjutnya ada if then, adalah mode penyeleksian. Seperti itu. Nah, adapun di sini terdapat sebuah contoh untuk pembuatan
algoritma dengan menggunakan pseudocode. Contohnya di sini ada sebuah kasus, terdapat sebuah batang bambu dengan panjang 12 meter yang akan dipotong-potong menjadi bilah pagar berukuran 4 meter. Sebuah batang bambu dapat dipecah menjadi 4 bilah kecil. Menurut Anda, berapa potong bilah bambu yang dapat dihasilkan dari bambu tersebut? Nah, mungkin di sini secara matematika kalian paham kan bahwa ada sebuah bambu dengan panjang 12 meter dan ingin dipotong-potong menjadi bilah pagar sepanjang 4 meter. Nah, sebuah batang bambu dapat dipecah menjadi bilah 4 bilah kecil. Berapa potong bilah bambu yang dapat dihasilkan? Nah, di sini kan yang ditanyakan itu berapa potong bilah bambu yang dapat dihasilkan dari bambu tersebut. Berarti jawabannya itu dapat dihitung dengan cara panjang bambu dibagi dengan dengan banyak potongan bilah, lalu dikali dengan panjang perpotongan seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menuliskannya? Kan kita udah tahu cara untuk menghitungnya seperti apa, yaitu intinya 12 di dalam kurung 12 dibagi 4 di kurung tutup dikali 4, atau dalam kurung 12 yang mewakili panjang bambunya dibagi dengan 4 yang mewakili banyaknya potongan bilah yang dihasilkan per bambu. Yang selanjutnya kurung tutup dikali dengan 4, yaitu yang mewakili panjang perpotongannya. Nah, di sini cara menuliskannya bagaimana? Cara menuliskannya yaitu pertama kita buat dulu judulnya. Judulnya itu berarti di sini atau headernya itu berarti adalah program hitung bambu. Nah, itu merupakan headernya. Selanjutnya kita deklarasikan yang dimana kita gunakan variabel untuk mewakili angka-angka pada kasus tersebut. Misal p_bambu sebagai variabel. Nah, di sini ada integer. Integer itu adalah kalau dalam bahasa pemrograman itu adalah sebuah variabel untuk mewakili bilangan bulat. Jadi kalau angka tidak ada komanya, biasanya di bahasa pemrograman itu diwakili dengan variabel integer. Namun nama variabelnya adalah p_bambu. Nah, di sini diberikan komentar bahwa itu adalah panjang bambu. Lihat, diwakili dengan kurung buka dan kurung tutup seperti itu. Lalu nilai-nilai lainnya juga harus diwakili berdasarkan variabel. Di sini ada b_bilah, yaitu dikomentari banyak potongan bilah yang dihasilkan per bambu. u_bilah yaitu panjang perpotongan. Lalu ada jumlah, yang dimana nanti kan jumlah itu untuk hasil dari perhitungannya. Selanjutnya sudah deklarasi ada bagian badan algoritma, yang dimana p_bambu itu sama dengan 12. Mohon maaf tadi di sini nama variabel itu maksudnya bukan kurang dari tapi sama dengan ya. Karena di bahasa pemrograman tertentu tanda panah seperti itu bisa mewakili sama dengan atau angka nilai yang diwakili oleh variabel tersebut. Selanjutnya ada u_bilah yaitu 4. Selanjutnya ada jumlah, yaitu jumlah itu p dalam kurung p_bambu dibagi b_bilah kurung tutup dikali u_bilah. Nah, di sini ada write. Write itu kan tadi sudah diberitahukan bahwa write itu adalah untuk menampilkan hasil dari inputnya seperti itu. Nah, mungkin ini untuk contoh penulisan algoritma dengan notasi pseudocode. Kurang lebih seperti ini.
Adapun apabila ada berbeda kasus, kalian tetap dapat membuat formatnya seperti ini, akan tetapi mungkin nanti di prosesnya akan berbeda. Misalkan kalau ini kan untuk mencari jumlah jumlah bilah bambu yang dapat dihasilkan dari bambu yang tadi disebutkan. Nah, misalkan kasus kalian itu untuk mencari luas sebuah persegi, berarti beda rumus yang digunakan. Atau misalkan untuk mencari diameter sebuah lingkaran, seperti itu. Nah, mungkin untuk notasi pseudocode atau penulisan algoritma dengan pseudocode hanya seperti itu saja. Mungkin nanti kalian juga akan mencobanya di tugas yang akan disediakan di form di bawah. Nah, untuk sekarang karena masih banyak waktu, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai peta minda. Nah, di sini peta minda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Atau singkatnya dapat kita deskripsikan sebagai pemetaan ide, pikiran, rencana dalam bentuk visual yang berupa diagram yang saling berhubungan. Dalam membuat sebuah peta minda penting untuk kita menggali potensi ide dan lalu kita memvisualisasikannya ke dalam bentuk bagan. Adapun tahapannya untuk perlukan potensi ide adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini jadi kita kesampingkan dulu pembahasan yang tadi mengenai notasi pseudocode. Sekarang kita fokus di peta minda. Nah, di sini itu peta minda itu intinya kita itu memetakan ide atau pikiran kita atau rencana kita dalam bentuk visual. Jadi kita buatlah sebuah diagram yang bentuknya itu menggambarkan ide atau pikiran yang kita rencanakan. Adapun di sini sebelum membuat peta minda kita harus menggali potensi ide kita terlebih dahulu dengan cara yang pertama memvisualisasikan permasalahan yang dihadapi, seperti itu. Jadi misalkan kita punya permasalahan nih, misalkan di dalam sebuah toko nih penjualannya menurun. Nah, lalu kita memikirkan bagaimana caranya agar penjualan kita di toko tersebut meningkat. Nah, sesudah terpikirkan sebuah ide, nah kalian buat ke dalam sebuah bentuk diagram seperti itu. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lihat contohnya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, lalu kalian harus berpikir secara sistematis. Nah, jadi setelah kalian menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan menemukan sebuah solusi, kalian itu harus berpikir secara sistematis. Jadi secara sistematis itu kalian itu harus berpikir dengan logika yang kuat. Misalkan mendapatkan solusi seperti ini. Nah, tahapan untuk mencapai solusi tersebut apa saja? Seperti itu. Nah, di sini untuk berpikir secara sistematis itu ada tahapannya. Yang pertama, kalian itu harus fokus pada beberapa ide atau gagasan berdasarkan pengetahuan atau knowledge dan juga skill kalian. Lakukan beberapa pertimbangan untuk menentukan ide yang akan ditampilkan dan diimplementasikan. Sebagai contoh adalah logika percabangan yang akan digunakan ketika menemukan beberapa kondisi penyeleksian yang bersaran dalam sebuah program aplikasi. Apakah menggunakan if then atau case of. Nah, jadi di sini sudah kalian fokus berpikir secara sistematis, kalian itu harus fokus pada ide atau gagasan kalian dan berdasarkan pada pengetahuan dan juga skill kalian. Jadi harus paham permasalahan ini bisa diatasi dengan solusi ini, seperti itu. Jadi harus sudah tahu solusi seperti apa. Yang kedua yaitu tentukan bentuk rancangan desain dari ide tersebut, baik dalam bentuk tulisan maupun menggunakan tool software tertentu. Jadi setelah kalian fokus pada ide tersebut,
Kalian buatlah rancangan dari ide tersebut, boleh dengan tulisan atau menggunakan aplikasi. Nah, biasanya kalau menggunakan aplikasi di komputer, nama aplikasinya itu adalah MindMaple seperti itu. Nah, di sini contohnya Anda dihadapkan pada pilihan menggunakan perulangan while do atau repeat until dalam sebuah logika program. Tentunya Anda harus melengkapi pengetahuan tentang karakteristik peluangan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memetakan ide tersebut melalui beberapa pertimbangan. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya di pertemuan sekarang itu yang kita tekankan terlebih dahulu itu yaitu yang mengenai notasi pseudokode. Nah, karena yang peta Menda itu hanya mungkin tambahan karena materi dari notasi pseudokode itu hanya sedikit, sehingga nanti kalian itu tinggal melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai peta Menda yang dimana nanti mungkin akan kita bahas cara membuatnya dan juga contohnya seperti itu. Adapun apabila ada pertanyaan seperti biasa bisa kalian WhatsApp ke nomor saya atau apabila ada yang masih kurang jelas kalian juga bisa coba untuk cari sendiri di internet atau di buku. Di sekolah juga ada bukunya mengenai simulasi dan komunikasi digital. Intinya kalian selain belajar dari sini kalian juga harus belajar mandiri agar dapat lebih cepat memahami materi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.